Hai teman-teman Mandua Pekanbaru. Sebentar lagi talk show kita akan dimulai. Hitung mundur yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Hai Mandua Pekanbaru, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam dulu dong. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Wih, Ya, rame ya Risa rame ya. Rame Luar banget biasa. nih. Dan seneng banget ya rasanya Dito. Di hari ini tentunya barengan sama Risa dan juga Dude Herlino? Ya. Bukan, Dito. Bukan ya, Dito ya. Yang bakal nemenin kalian tentunya hari ini kita bersama-sama di aula ini ya, Dito ya. Benar sekali, luar biasa loh bisa hadir tengah-tengah kalian di acara talk show ya. Dengan tema apa nih? Ya, talk show kita hari ini adalah Sepada Goes to Mandua Pekanbaru. Tepuk tangan dong teman-teman. Rio ya. Luar biasa, kedengaran ya? Benar, kelihatan Dari banget. suaranya ini sekitar 150.000 orang. Ya benar, ini beramai banget nih kalau dilihat ke belakang nih kayaknya penuh ya. Benar. Dan spesial lagi nih Risa ya. Topik yang kita bahas juga spesial, yaitu adalah tebar prestasi Mandua Pekanbaru. Wow, benar keren ya. banget. Dan nanti tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol ya. Benar. Itu ya bersama dengan beberapa narasumber kita juga di pagi hari ini. Iya. Dan sebelumnya kayaknya kita harus ingetin juga ya. Iya. Buat kamu nih semua teman-teman di Mandua Pekanbaru ataupun teman Pro 2 kita yang lagi dengerin langsung di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru ya Dito Benar, ya. Buat jangan lupa buat dengerin juga Pro 2 Pekanbaru melalui aplikasi RRI Digital. Ya. Oke, benar aplikasi RRI Digital ya. Kamu bisa download di Play Store dan juga di App Store di smartphone kamu, Risa. Benar banget. Dan sebelum kita mulai Dito, kayaknya ini teman-teman Mandua Pekanbaru ini harus kita sapa dulu. Bener dong, Betul. kita sapa biar makin semangat Risa. Betul banget. Kayak kita sapa dulu nanti kita tanya dulu kabarnya kali Dito ya. Oke, boleh. Benar. Kita siap-siap ya teman-teman Mandua ke Pekanbaru ya. Gimana nih kabarnya Mandua Pekanbaru? Wih. Wah. Sekali lagi dong, sekali lagi dong. ya. Gimana nih kabarnya Mandua Pekanbaru? Tepuk tangan dong buat tepuk teman-teman semua. Keren. Saya merinding sih. Benar. Sangat merinding ya, luar biasa sekali Tapi ini. Risa, yang gak kalah keren, Betul. juga narasumber yang sudah hadir untuk talk show pagi hari ini. Bener banget, karena kita bakalan ngobrol spesial ya Dito hari ini ya. Kita Gimana langsung kalau kenalan kita naik aja ya Dito? Oke, boleh sembari kita nanti mau kenalkan ya. Betul, narasumbernya. sambil kita memperkenalkan narasumber kita di hari ini. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Spesial Goes to Mandua Pekanbaru. Pada Goes to Mandua Pekanbaru ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama 3 narasumber kita hari ini nih Dito. Benar, yang pertama ada Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, Ibu Efni Novita MP Kim. Oke, tepuk tangan dulu. Dan selain itu Dito, kita juga sudah kehadiran Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Arashidin Akmaldomo MPD. Wah, ini kayaknya banyak fansnya kalau Bapak ya. Iya. Lebih rame ya. Dan berikutnya ada Ketua Komite Mandua Pekanbaru, Dr. Haji Nur Faisal MPD. Ini dia, tepuk tangan dong. Oke. Sudah 3 narasumber nih Risa. Kita duduk dulu kali ya. Boleh, kita duduk dulu ya. Kita sapa dulu Pak, gimana kabarnya, sehat Pak ya? Boleh dipakai dulu mungkin boleh mic-nya, Pak? di Iya, ini ada. gunakan dulu mic-nya Bapak, silakan. Nah,
Sebelum Sama-sama kita dulu mulai dong. kayaknya kita sapa-sapa dulu ya Dito ya. Benar. Untuk hari ini tentunya gimana nih kabarnya Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah, Allahu Akbar tadi Pak ya. Iya, benar. Kalau dari slogannya Mandua Pekanbaru keren. Betul. Nah, seperti dengan tema dan topik kita hari ini ya Dito ya. Ya, adalah tebar prestasi Mandua Pekanbaru. Nah, ini Betul. menarik nih Risa. Nah, Tebar benar. prestasi. Nah, Apa ya kira-kira tebar prestasi? Iya, ini ya? kita bertanya-tanya, kira-kira tebar prestasi itu apa? Iya, benar. Apa sih gitu ya? Apakah tebar yang Apa itu? menebar? Nah, kira-kira apa sih? Mungkin untuk Ibu Evni Novita kali ya. Ibu, tebar prestasi itu apa sih? Atau mungkin singkatan atau Ya. gimana? Terima kasih. Terima kasih. Tebar prestasi itu merupakan moto Mandua Kota Pekanbaru. Oke. Ya, yang sebenarnya terdiri atas 3 kata: teladan, berkarakter, berprestasi. Iya, oke. Ya, tebar iya. prestasi. Jadi itu Teladan, yang ingin tadi dicapai. berkarakter. Iya, Oh, teladan, gitu. Teladan, berkarakter, dan berprestasi. Dan itu Wih. merupakan merupakan moto dari Mandua moto Pekanbaru ya Bu Mandua ya? Kota Pekanbaru. Oke. Keren-keren ya. Keren banget. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang moto yang ada di Mandua Pekanbaru. Nah itu sebenarnya maknanya apa ya Bu ya? Lebih dalam lagi tentang tebar prestasi itu sendiri. Iya. Jadi dari segala proses yang kita lakukan di Mandua, ya terutama proses pendidikan ya, pendidikan yang kita lakukan, kita ingin menjadikan siswa-siswi Mandua termasuk seluruh warga madrasah itu menjadi insan yang menjadi teladan. Ya, Oke. teladan itu artinya sesuatu yang bisa menjadi panutan. Ya. Panutan dalam hal apa? Hal apa saja. Ya. Ya, termasuk kemampuan akademis, bagaimana dia bersosial dan sebagainya. Kemudian berkarakter, ya. Karakter ini penting. Karakter ini adalah adab, karakter ini adalah akhlak gitu ya. Lalu prestasi. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah prestasi supaya anak-anak kami ini dipersiapkan itu mampu bersaing. Oke. Tidak hanya internal tetapi juga secara eksternal yang tentu saja kita berharap prestasi yang dihasilkan itu korelasinya berbanding lurus dengan kesuksesan hidupnya di masa depan. Oke, berarti ini kaitannya ada karakter juga Ya, tadi ya. betul. Yang paling ditekankan adalah karakter dari siswa ini agar bisa berkembang menjadi Ya. pribadi yang lebih baik lagi. Betul. Nah kalau kita ngomongin soal karakter nih Risa ya, kan gak jauh-jauh dari kesiswaannya nih, bidang Betul. kesiswaannya nih. Apa sih pendekatan Mandua Pekanbaru dalam membina karakter siswa melalui kegiatan siswa untuk Pak Arashidin selaku ini kesiswaan ya, bidang kesiswaan. Ya, jadi kami dari kesiswaan itu mencoba untuk pertama memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita, tapi kita yakin sebenarnya anak-anak kita yang masuk ke Mandua ini adalah anak-anak yang sudah terjaring siswa-siswa hebat dan siswa unggulan. Maka sebenarnya kita di Mandua ini beruntung kita dapat siswa-siswa yang sejatinya mereka itu telah baik. Oke. Nah, maka kita ingin menanamkan ke mereka, "Nak, kamu sudah masuk di Mandua ini sudah luar biasa hebatnya." Maka kita arahkan mereka dengan peraturan dan tata tertib kita. Kemudian nanti selalu kita lakukan pembinaan-pembinaan Ya. baik di lapangan maupun individu kepada anak-anak kita agar outputnya, inputnya bagus, nanti mudah-mudahan keluar dari Mandua juga nanti lebih bagus lagi gitu. Oke, berarti memang sudah dari awal sudah ditekankan ya Dito ya tentang prestasi dan juga karakter. benar. Tapi ini Pak Arashidin, kalau seusia ini kan susah biasanya karakternya. Nah gimana sih membentuk karakternya biar mereka ini Lebih terarah lagi. Benar, lebih terarah lagi. Apalagi mungkin kan tantangannya pasti ada. Betul. Ya. Mereka puber mungkin ya, Ya. banyak Ya, pengaruhnya masih juga mungkin dari luar sekolah. Mencari jati diri Benar. juga. Iya. Gimana tuh Pak Arashidin? Ya, kita selalu berusaha ke anak-anak kita itu tidak memposisikan kita ini orang yang masih harus ditakuti. Jadi kita ingin kesiswaan itu sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Oh iya benar. Nah, jadi kesiswaan selalu melakukan pembinaan itu dalam bentuk yang lebih humanis gitu. Ya. Karena kita tahu zaman sekarang itu anak-anak tuh nggak bisa Nggak bisa Pak. nggak bisa ditarik seluruhnya. Iya. Harus ada yang diulur,
kemudian sewaktu-waktu harus kita tarik. Ya. Iya, iya. Nah, jadi nggak boleh harus diulur terlalu lama, nanti terlalu jauh. Bablas ya. Jadi harus pas diulur-ulur, pas ditarik harus ditarik. Iya. Benar-benar. Wah, ini susah loh. Iya. Menghandle, karena saya juga punya adik yang sosial ini sepertinya susah. Iya, betul. Tahu gitu masuk ke sini kemarin. Betul. Karena kayaknya kalau umuran sekarang ya Iya. lebih banyak kayak mau mengikuti kemauan sendiri ya Bapak Ibu ya. Pasti akan agak susah untuk mengarahkan apalagi dengan adanya media sosial zaman Bener, sekarang. pengaruhnya luar biasa. Betul. loh. Iya. Nah itu gimana ya Pak untuk memastikan tentunya teman-teman dari Mandua Pekanbaru ini supaya juga boleh untuk menggunakan media sosial tentunya untuk zaman sekarang, tapi supaya masih terarah dan tentunya apakah ada peran dari sekolah untuk membantu untuk mengarahkan teman-teman yang ada di Mandua sendiri nih Pak? Ya, jadi kita ini memang kan sekolahnya juga sekolah digital nih. Ya. Jadi maka tadi kalau anak-anak kita kan belajarnya tidak ada lagi menggunakan HP. Jadi anak-anak kita di kelas 10 sekarang itu belajarnya pakai tablet. Oh pakai tablet Nah, gitu sekarang. Nah, jadi di Oh. tablet itu pun nanti dari pihak madrasah nanti kan ada notes-nya yang Oke. dikunci. Jadi pas lagi belajar itu mereka nggak bisa main game. Oke. Nah, jadi begitulah madrasah mencoba proteknya gitu Ya. kan, agar kecanggihan dunia saat ini tidak kita tinggalkan, tetapi kita coba olah dan kita poles sehingga bisa lebih tertata dan bermanfaat untuk anak-anak kita. Oke. Oke. Nah kalau gitu nih peran komite apa nih? Peran komite untuk mendukung Iya. pembinaan karakternya apa nih, Pak Nur Faisal? Mungkin ada dukungan-dukungan apa gitu ya? Ya betul. Biar tebar Oke. ini sukses gitu. Terima kasih. Pendidikan ini adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab masyarakat. Jadi sesuai dengan tupoksi daripada komite, bahwa komite itu memberikan pertimbangan. Jadi sekolah madrasah ini, Mandua ini, punya program-program keunggulan. Jadi program keunggulan ini didukung oleh komite. Nah, jadi sesuai dengan tupoksi komite, yang pertama memberikan pertimbangan terhadap program-programnya, kemudian memberikan dukungan, kemudian melakukan pengawasan, controlling, kemudian memediasi. Ya, komite itu memberikan penengah atau mediasi antara orang tua dengan sekolah. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini Mandua ini kepedulian daripada orang tuanya sangat tinggi sekali. Oh, Karena ini support memang ya orang tuanya. ya, Ya. support dari orang tua ini luar biasa. Oke. Benar-benar. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Rasid, ya, kita sudah pembelajaran kita sudah digital, pakai tablet, Ya. pakai papan IT board, Oke. ya. Jadi di setiap kelas itu pakai papan IT board. Tahun kemarin baru kelas 10, 11 IT board. Tahun ini tambah lagi 11. Ya. Wih. Semuanya ini didukung oleh komite. Wah, biasa. itu yang penting ini sih dia. sebenarnya. Ya. Iya. Kadang kan mungkin orang tua juga begitu sudah masuk anak ke sekolah ya udah itu urusan Iya. sekolah. gitu ya Pak ya. Karena Tapi ya maksudnya- sudah lepas aja gitu ya. Iya, jadi program-program itu ya didukung oleh komite, didukung oleh orang tua. Jadi pengurus komite mengajak orang tua untuk mendukung ini karena nanti nampak hasilnya. Bener. Kemudian memang juga ada hadis Nabi bahwa didiklah anak-anak Anda berbeda dengan Anda dulu. Oke. Nah, kalau dulu kita pakai kapur gitu ya. Iya bener. Kalau sekarang sudah zamannya digital, tentu anak-anak ini semakin suka dia yang Iya, benar. betul. semakin asik dia Iya. Iya, iya, pelajaran gitu. harus mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Betul. Ya. Nah, jadi memang komite ini melakukan kerjasama dengan madrasah, ya,
dan kami itu berusaha terus memenuhi 8 standar Oke. pendidikan. Ya. Nah, kan ada 8 standar pendidikan kan? Ya. Ada standar pembiayaan, ada standar sarana prasarana, ada standar pengelolaan, ada standar pendidik dan tenaga pendidikan, ada standar pengelolaan, ada standar isi, ada standar kelulusan. Oke. Nah, jadi bagaimana lulusan ini dapat diterima di berbagai perguruan tinggi ternama baik dalam negeri maupun luar negeri. Makanya MAN 2 ini kan sudah membuat kelas ya Pak ya. Ada kelas olimpiade, Oke. ada kelas internasional, ada kelas unggulan, ada kelas percepatan. Di sini ada kelas percepatan Pak. 2 tahun Oh, Akselerasi akselerasi ya? Ya, 2 tahun ya. selesai. Oke. Jadi ini didukung oleh komite. Wah. Jadi kalau kita lihat, saya sudah mengamati juga bertahun-tahun ini, kalau sekolah itu didukung oleh komite itu dengan sungguh-sungguh dan orang tua mau mengikuti, melakukan berpartisipasi itu dengan baik tanpa banding-banding, tanpa menyebut-nyebut segala macam, karena ini kan untuk anaknya. Benar, benar. Anak ini adalah merupakan aset yang sangat tinggi sekali. Oke. Nah, ini aset orang tua sekali ini. Iya. Nah, itu dia. Wah, iya benar. Keren ya. Berarti semua komponen di MAN 2 Pekanbaru ini ada saling support ya. Benar. Dan mungkin juga mensupport bakat-bakat yang ada di Betul, di MAN 2 Pekanbaru ya. Dan katanya ada bakat nyanyi nih Risa. Betul, kayaknya kita bakalan dengerin ya kan, Iya. menyaksikan, mendengarkan penampilan spesial dari teman-teman, bukan teman-teman karena cuma satu ya. teman-teman. Salah satu bakat yang ya, akan ditampilkan ada di MAN gitu 2 Pak ya. Pekanbaru ini. Mungkin kita akan break sebentar ya, Iya. Bapak Ibu, sambil kita akan menunggu ya Dito ya penampilan spesial dari Salah satu siswi dari MAN 2 Pekanbaru. Tapi Iya. kayaknya kita dengerin dulu yang mau lalu nggak sih? Iya, penasaran kan? Ya. So, stay tune di RRI Pada Pekanbaru. Iya, jangan kemana ya. Kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Spesial Goes to MAN 2 Pekanbaru. Oke, Ya. ini dia penampilan spesial dari salah satu siswa MAN 2 Pekanbaru. Ada Kanita Najia Mangasi Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintaimu
Selamanya kau tetap milikku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Kanita. Luar biasa, keren suaranya ya. Kanita. Keren suaranya. Bagus banget Sesaat suaranya. seperti kita sedang mendengarkan Indonesian Idol. Gitu. Benar, aku kayak melihat Mahalini di sini tadi ya. Kalau saya mahal kali. Oke. Mahal gitu ya. Oke, kita kasih Ya. bagi-bagi voucher lagi kayaknya. Betul. Kayak kita bakal Lumayan nyari 5 orang lagi ya. 5 Dito, orang ya. lagi. Ya. Kira-kira masih ada yang mau nggak ya? Mau kan? Mana suaranya kalau mau? Yang cowok mana suaranya? Cowok mana nih, Wak? Cowok mau nggak? Ya, lemes banget. Oke deh, langsung aja. Kita masih ada 5 voucher lagi nih yang Ya. akan kita bagikan buat teman-teman Mandua Pekanbaru. Ya. Syaratnya jawab dari pertanyaan yang kami lontarkan dan juga nanti Betul. ada pertanyaan dari narasumber ya. Betul, dan juga nanti dari Bapak Ibu ya Iya. pertanyaannya. Pertanyaan nggak akan susah kok, gampang-gampang aja. Yang pertama, apa Risa? Yang pertama, siapa yang tahu alamat RRI Pekanbaru? Ayo, angkat tangannya. Tunjuk tangan dan maju ke depan. Menghadap ke kamera. Oke, maaf ke depan ya. Namanya siapa? Sasha. Sasha. Syasha. Ya. Nah, Syasha apa tuh jawabannya? Ya. Di mana alamat RRI Pekanbaru? Jalan Jenderal Sudirman nomor 440. Wih, keren. Benar Satu ya, orang ya. benar. Boleh. Oke, Langsung ke sana. silakan Langsung ke ke sana, ibu panitia. sebelah ya. Ah. Mantap. Syasha. Berikutnya, gampang juga. Oke, nanti kami tagih juga nih ya. Udah follow medsosnya RRI belum? Betul. Iya. Udah ada Nah, yang itu dia follow. pertanyaannya Risa. Betul. Sudah ada yang follow akun media sosialnya RRI Pekanbaru? Ayo, udah Ada ada follow? belum? Cepat. Oke, ada yang maju. Oke, udah. Apa 2 orang ya Dito ya? Cowok udah ada belum yang cowok? Yang cowok ada nggak? yang follow belum? Sini. Udah follow. Ayo, maju. Sini, cepat. Oke, langsung aja Risa. Kita lihat dulu buktinya ya, beneran udah di follow apa belum nih? Oke, ini YouTube ya. Oh YouTube, RRI Pekan satu sudah YouTube, subscribe. Instagram. Siapa namanya? Boleh liatin ke kameranya? Boleh Oke. liatin ke kamera? Iya, udah ya. Oke, terima kasih Razi dan siapa nama tadi yang cewek? Siapa namanya? Tifa, Kak. Tifa. Razi dan Latifah, silakan. Benar, Terima kasih. silakan. 2 orang lagi. Benar. 2 orang lagi kita bakalan minta Bapak Ibu buat kasih pertanyaan ya buat teman-teman Sepertinya semua. kami harus menodong Bapak Ibu sekalian ini. Iya. Pertanyaan pertama, Dengerin teman-teman. oh ya, satu aja. Pertanyaannya, siapa nama ketua komite Mandua Kota Pekanbaru? Itu dia. Yuk maju ke depan. Siapa yang duluan Bu? Ini. Ini yang duluan. Ini yang duluan. Yuk, sini. Cepat. Perkenalkan, nama saya Zahira Ashwak Rizal dari kelas 1010. Jawabannya Bapak Haji Dr. Nur Faisal MPD. Oh, jawabannya betul. Terima kasih. Silakan ke panitia. Satu lagi Risa, tolong. Iya. Pertanyaannya, sebutkan moto Mandua Kota Pekanbaru. Mana? Cowok lagi. Ya gitu yang kacamata. Hei. Wah, banyak fansnya Risa ya. Yuk, Nama saya Muhammad Rizky Valdi Anwar dan saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda ya. Jadi jawabannya adalah teladan, berkarakter, dan berprestasi. gimana Bu? Betul Bu ya? Oke, keren. Terima kasih. Hehehe. Berarti masih ada satu lagi nih Dito. Satu terakhir. Betul. Apa kepanjangan dari RRI? Nah, benar. Itu tuh Yang tadi. belum ya, yang belum. Yang abu. Belum kan? Oke. Ya, namanya siapa? Nama saya Naziha dari kelas 105.
Kepanjangan RRI adalah Radio Republik Indonesia. Oke, betul. Silakan. Oke, sudah Sudah 5, ya? cukup. Cukup, nanti sambung lagi mungkin saya. Benar, cukup 10 dulu untuk pemenangnya ya hari ini ya. Asik nih, seru ya. Nah benar, dan kayaknya kita langsung aja Ya. buat ngobrol-ngobrol lagi Lanjut ya. bersama narasumber kita. Tapi kayaknya kita akan memanggil Oke. 2 orang narasumber kita juga yang hari Oh. ini bakal ngobrol bareng nih Dito. Iya, ada siapa itu? Iya, yang pertama adalah kita bakalan panggil siswa. Yang ini adalah siswi berprestasi dari MAN 2 Pekanbaru nih. Salah Wih, keren. seorang ya. Iya. Ya, Dan kayak- dia adalah? Dan langsung aja kita panggil Tanaya Endah Laksmiwati dari kelas 11-8. Wih, tepuk tangan Silakan, dong. Tanaya. Mana Bataya? Oke, silakan ke atas panggung langsung nih saya. Ya, langsung naik ke atas ya Ya. Tanaya ya. Dan satu lagi Dito, nah satu lagi ini adalah seorang mahasiswa. Wih. Selain sebagai mahasiswa, nah dia ini juga adalah seorang konten kreator nih Dito. Oh, selebgram dong. Benar, sama ya. Nah kayaknya langsung aja kita panggil Ini dia. ada Bintang Tifastri. Bintang Tifastri, silakan Bintang. Ke panggung. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Tepuk tangan. Kita lanjut ngobrol ke atas ya. Kita langsung ngobrol aja nih ke atas. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Spesial Goes to MAN 2 Pekanbaru. Iya, ini dia sudah ada Ya. Pataya dan juga Bintang Tifastri. Oh, Oke. Bintang, keren ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar ya, Dito ya, seputaran dengan apa itu tebar prestasi yang ada di MAN 2. Tadi juga ada dijelaskan oleh Bapak-Bapak dan Ibu dan juga Ketua Komite dari MAN 2 Pekanbaru, apa itu tebar prestasi. Dan tentunya kita masih membahas tentang gimana teladan, berkarakter, dan berprestasi di MAN 2 Pekanbaru sendiri Nah, nih. siswanya harus tahu dong. Betul. Iya. Nah, itu dia, makanya kita tanya tentang tentang prestasi tentunya Bener. yang juga sudah diraih oleh Tanaya sendiri nih Wih, Dito. keren, Karena Tanaya ini merupakan salah seorang siswi yang juga memperoleh banyak prestasi nih Dito. Keren Seru banget ya. Iya. Kayaknya penasaran dong buat Penasaran ngobrol. dong, penasaran. Boleh langsung mikrofon. Boleh dipakai mic-nya dulu? Nah, mau dicek dulu. Mungkin kita perkenalan dulu nih Tanaya ya. Sekarang Tanaya ada di kelas 11-8 saat ini ya. Dan tentunya kan banyak sekali prestasi yang sudah Tanaya raih gitu kan. Nah kalau misalkan kita tanya gimana nih peran sekolah tentunya dalam membantu Tanaya sendiri untuk meraih yang namanya prestasi-prestasi yang juga sudah didapatkan saat berada di MAN 2 Pekanbaru. Sekolah bisa membantu saya dalam saya meraih pencapaian saya di Olimpiade karena saya termasuk kelas Olimpiade Kak. Jadi setiap sore saya mengikuti pelatihan yang terkhusus belajar Olimpiade Kak. Oke, berarti pelatihan terkhusus untuk Olimpiade ya? Iya Kak. Oke, dan gimana caranya Tanaya sendiri untuk membagi waktunya terutama ya antara waktu belajar, apakah kegiatan organisasi yang di sekolah juga dan pengembangan minat bakat yang ada di MAN 2 Pekanbaru? Kalau saya mengembangkan minat saya di bidang Olimpiade Kak, Oke. jadi hanya di Olimpiade itu saja. Dan saya membagi waktunya biasanya saya terkadang juga mengulang-ulang kembali pelajaran Olimpiade setelah pulang sekolah. Kemudian saat ada tugas saya juga mengerjakannya setelah belajar Olimpiade tersebut. Berarti dibagi waktunya ya, Benar, harus pandai bagi antara waktu ya. pendidikan formilnya dengan Olimpiade. Dan kebetulan Tanaya ini dia suka minatnya di Olimpiade Dito. Oh, ini memang akademik berarti bakatnya semuanya di Olimpiade Bu ya. Betul. Nah boleh diceritain salah satu pengalaman Tanaya mungkin pada saat mengikuti perlombaan dari Olimpiade yang pernah dilaksanakan Tanaya? Tahun lalu saya mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang diadakan oleh Puspresnas dan alhamdulillah saya mencapai tingkat nasional. Oke, tahun lalu mengikuti salah satu Olimpiade dan sudah mencapai nasional. Apakah tahun ini ada rencana lagi?
Tanaya? Iya Kak, tahun ini saya juga mengikuti OSN dan sebentar lagi akan mengikuti OSN di penyisihan tingkat kota. Wes, keren. Tepuk tangan dong buat temennya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang paling baik ya. Betul. Di Olimpiade yang akan diikuti nantinya. Keren, Dan ini ya. mungkin salah satu contoh ya Dito ya dalam penerapan teba prestasi itu sendiri. Bener. Dan mungkin kita balik lagi ke Bapak Ibu dulu ya Dito ya untuk membantu menjawab bagaimana support dari sekolah. Ya. Tentunya untuk membantu siswa-siswa yang memang punya minat entah itu olimpiade lain sebagainya untuk Iya. membantu mengikuti perlombaan sampai ke olimpiade nasional bahkan. Nah, boleh Bapak Ibu siapa? Ibu boleh Bu Efni bantu kali jawab ya. Ibu? Kira-kira gimana nih Bu? Ya, Bu Disupport Efni. semua kah? Mungkin yang hobinya bola juga disupport, Betul, futsal ya. disupport gitu. Tak atau minat gimana? yang lain ya selain Iya. dari olimpiade dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Untuk support, karena memang prestasi ini merupakan salah satu dari tujuan yang ingin dicapai oleh madrasah, maka support itu memang dari seluruh warga madrasah, seluruh aspek madrasah, seluruh bidang itu mensupport ke arah sana gitu ya. Mulai dari merencanakan program-program apa yang akan kita laksanakan itu sudah mengarah ke sana. Proses yang dilaksanakan juga. Contohnya support madrasah itu dengan membuat klasifikasi kelas tadi. Ada kelas olimpiade yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang akademik, minat dan bakatnya memang lomba-lomba akademik. Jadi kita memahami mereka punya bakat khusus. Iya. Dan di kelas lain, di kelas internasional itu para ahli debate, storytelling itu berkumpul di sana gitu ya, yang bahasa Inggrisnya sudah mumpuni gitu. Kemudian kita punya kelas percepatan untuk mengakomodir ananda-ananda yang belajarnya itu lebih cepat dari yang lainnya, sehingga memang mereka bisa menyelesaikan pendidikan 2 tahun. Nah, dan ada lagi kelas unggul. Kelas unggul ini banyak banyak titik-titik keunggulannya ya. Kita memiliki beberapa atlet di sini yang sudah teruji sampai nasional ya, juara FLS 2N gitu ya. Wow. Ya silat kita ada di sini ya. Atlet silat juga di sini ternyata. Iya. Iya. Para atlet-atlet terbaik voli dan basket Provinsi Riau juga ada di sini. Keren. Atletik juga ya. Iya. Jadi pengembangan itu di semua bidang. Ya Pasus kita juga berprestasi yang selalu mewakili baik itu pengibaran di tingkat kota, provinsi hingga nasional. Terakhir kemarin di IKN juga ada siswa dari sini. Jadi prestasi yang disebut prestasi itu bukan hanya olimpiade saja atau akademis saja, tetapi juga prestasi di bidang-bidang lainnya. Yang lain, baik itu yang non akademis, seni, olahraga ya, itu merupakan bidang-bidang yang diperhatikan oleh madrasah. Oke, keren ya. Semuanya disupport sama sekolah. Wah, ini jarang-jarang loh sekolah support terus ya. Betul. Gak hanya dari bidang akademis aja, bidang lainnya juga, seni dan lain sebagainya juga ikut disupport ya Dito ya. Nah, sekarang sudah ada bintang nih. Benar. Nah, Kan sebagai orang yang pernah menjadi siswa, baru beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya support dari sekolah itu untuk membantu maksimalkan bakat dan prestasi siswa? Kalau kamu merasakan gimana Bintang? Ya. Kalau menurut Bintang pribadi, kalau dukungan dari sekolah itu sebenarnya memang utama gitu kalau untuk akademik, karena dari sekolah tuh kan nanti dibimbing lagi sama gurunya ya kan Bu, tergantung dengan bidangnya. Jadi kalau menurut Bintang pribadi itu utama, penting gitu. Terus seiring berjalannya waktu juga nanti kan semakin banyak ajang yang diikuti atau kompetisi yang diikuti, jadi semakin mendukung bakat atau akademik yang dia miliki. Nah Bintang ini kan juga seorang konten kreator ya Dito ya. Iya benar. Nah, mahasiswa juga, konten kreator juga. Mungkin Bintang bisa membagikan sedikit pengalamannya buat teman-teman di sini ya kan. Gimana caranya pada saat SMA mungkin ya
persiapan apa aja sih yang dilakukan sebelum masuk ke jenjang perkuliahan. Terus juga sebagai konten kreator juga gimana pengalamannya membagi antara pendidikan dan juga dunia konten kreatornya nih. Oke, baik. Kebetulan Bintang bukan berasal dari sekolah yang di maksudnya yang di dalam Pekanbaru. Bintang dari sore, dari luar daerah. Jadi mungkin waktu sekolah itu belum terlalu fokus ke media sosial gitu ya Kak. Lebih ke akademik. Mungkin belajar terus gitu, ikut juga lomba-lomba gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, terus berkembang juga teknologi, banyak konten kreator, terus ngikut juga terinspirasi kan, jadinya belajar juga. Terus kebetulan Bintang kuliah di prodi ilmu komunikasi, jadi lebih banyak nge-explore buat video atau ngedit gitu. Jadi kalau Bintang bisa bilang sebenarnya kita boleh fokus sama akademik gitu, tapi kita juga harus barengin sama soft skill kita. Kalau misalnya kita punya kemampuan ngedit, kita punya kemampuan public speaking, mungkin itu bisa lebih diasah lagi, mungkin bisa ikut kayak seminar, kan banyak sekarang seminar-seminar online kan, bisa ngelatih juga. Nah untuk bagi-bagi waktu antara di media sosial, kuliah, dan kebetulan ada part time juga, itu Bintang kembalinya sesuaiin ke jadwal kampus. Biasanya Bintang ngambil jadwal kampus itu seminggu tuh paling 3 hari Kak. Selebihnya itu bisa fokus untuk buat konten atau Bintang ke part time juga. Berarti luar biasa ya. Artinya memang mengasah bakat itu penting ya. Dan beruntung sekali teman-teman Mandua Pekanbaru sudah diasah dan juga difasilitasi oleh sekolah. Berarti makin didukung lagi soft skillnya ya. Benar. Nah kita sudah di penghujung nih Nisa, sayangnya. Sayangnya kita bisa minta ini kali ya. Kesimpulan dari narasumber dan juga ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Pak Rashid, kemudian Pak Nur Faisal dan juga Bu Efni mungkin untuk anak-anak didik kita. Pak, Bu, silakan mungkin dari Pak ini dulu. Nur Pak Faisal dulu silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa pendidikan itu adalah perubahan tingkah laku. Jadi di Mandua ini yang anak-anak harus lakukan itu yang pertama adalah menjadi siswa yang berakhlak. Pertama itu akhlak ya, berdasarkan kepada ajaran agama kita. Kemudian yang kedua berkarakter sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Kemudian yang ketiga baru kualitas. Inilah yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita yang sudah berprestasi ini. Karena memang tujuan pendidikan itu bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan itu pertama itu adalah membentuk manusia Indonesia beriman, bertakwa, berakhlak, berkarakter. Ujungnya nanti baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jangan mencerdaskannya dulu. Memang dalam Undang-Undang Dasar dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tujuan negara. Tujuan negara itu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Disinilah yang sudah banyak keliru selama ini, sehingga anak-anak kalau dia kuliah, kalau dia masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, masuk SMK, sibuk les, karena dia sudah mengutamakan mencerdaskan itu tadi. Padahal kalau dia berakhlak, kalau dia berkarakter, itu cerdas itu akan datang sendiri. Begitu. Tangan dong. Berikutnya mungkin singkat saja dari Pak Rashid. Pak Rashid, silakan Bapak. Pesan mungkin Pak Rashid, singkat saja Pak Rashid. Baik, Ananda sekalian, hari ini Ananda di kelas 10, sebentar lagi Ananda kelas 11, dan sebentar lagi di beberapa tahun yang akan datang Ananda akan meninggalkan Mandua Kota Pekanbaru ini. Maka sebelum Ananda keluar dari Mandua ini, maka berazamlah bahwa Ananda harus menjadi orang yang bisa menjadi teladan bagi adiknya. Sebentar lagi siswa kelas baru akan masuk, dia akan mencontoh kakaknya.
Kalau kakaknya bagus, kakaknya ramah, dia akan menjadi orang yang ramah, orang yang santun. Kemudian Ananda tengok juga, abang dan kakak Ananda itu sudah banyak diterima di perguruan tinggi favorit Ananda, bahkan di luar negeri. Maka budaya kita di Mandua ini adalah budaya prestasi, budaya berlomba-lomba untuk masuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Maka budaya itu jangan dihilangkan, Ananda pupuk sehingga Ananda nanti bisa menjadi hebat. Nah, Ananda sekalian, bidang akademik Ananda sekalian, kalau Ananda hebat di bidang akademik itu sudah wajar, sudah seharusnya. Tetapi bagaimana kita ke depannya, kita mencontoh, ada Rados yang menjadi pengibar di IKN Ananda sekalian pertama, dan sejarah di Mandua ada Zaid, gitu kan, silat OSN pertama dalam sejarah kita. Maka kita ingin nanti di bidang-bidang yang lain, selain yang selama ini sudah Olimpiade yang sudah hebat. Nah, maka kita tunggu karya dan prestasi dari anak-anak Anda sekalian. Baik. Oke. Terakhir mungkin singkat saja Bu Efni. Iya, silakan Bu Ef. Baik, Ananda berada di sini full time ya, pagi sampai sore. Sekolah ini adalah rumah kedua. Maka Bunda berharap sibukkanlah diri Ananda di sini, sibukkan dengan segala hal yang bermanfaat sehingga nanti Ananda mencapai prestasi masing-masing. Jika setiap individu di Mandua berprestasi, insya Allah madrasahnya akan menjadi madrasah yang berprestasi. Amin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, luar biasa Risa, dan kita sudah sampai di ujung talk show kita hari ini. Risa, kita ucapkan terima kasih pada semua narasumber ya sudah Bapak Ibu bersedia hadir ya. ya. Dan apa tuh? Dan kayaknya kita harus pamit dulu ya Dito ya. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih sekali sudah diberi kesempatan tentunya dari Mandua Pekanbaru dan juga semua pihak yang sudah menyambut dengan hangat hari luar biasa ini. Dan juga tentunya Dito, kita harus pamit undur diri dulu, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah terlibat hari ini, untuk semua kru yang juga sudah terlibat dan panitia yang sudah terlibat hari ini juga. Dan untuk itu langsung saja kita ucapkan pamit, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Betul, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah talk show kita hari ini di Spada Goes to Mandua Pekanbaru. Sampai jumpa kembali di lain waktu ya. Bye.